podcast Bincang Santai bertemakan seputar kehamilan sehat dan fenomena persalinan. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial banget ya, yaitu Bu Bidantri Imawati SST, CMI CBA Amani ya Bu ya. Saya juga agak ini banget. Nah, beliau juga merupakan founder dari JNC Family Care yang ada di kota Metro Lampung ya. Beliau juga dikenal hangat dekat dengan para mama-mama ya, mama-mama dari mendampingi dari masa kehamilan sampai persalinan sampai pasca setelah persalinan menyusui bahkan anak-anak balita, bayi-bayi juga beliau juga ditangani oleh Bu Bidantri Imawati. Nah, beliau juga merupakan alumni dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang dan Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan aktif dalam berbagai organisasi, profesi, dan masyarakat, serta telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu di acara pagi hari ini, termasuk Bidan Teladan dan SDM Kesehatan Terbaik tingkat nasional. Halo, Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Seru. Kita juga senang banget ya teman-teman semua, kita kehadiran Bu Bidan di sela-sela kesibukannya. Alhamdulillah tim Agramedia bisa nih menculik Bu Bidan sebentar ya. Kita 1 jam ke depan kita bersama dengan Bu Bidantri. Oke, nah kali ini ya kita akan sebelum kita lanjut pertanyaan yang di pertanyaan seputar persalinan. Nah, siapa di sini yang lagi galau nih, galau ya, terutama mama-mama yang lagi galau pengen ngelahirin normal, atau bunda-bunda yang sudah pernah beberapa kali melahirkan dan prosesnya ternyata sesar. Nah, bisa nggak sih kita jadi normal lagi gitu? Nah, oke, yang pertama kali mungkin yang pengen banget kita dengar ini Bu, boleh nggak sih Bu diceritakan sedikit tentang fenomena persalinan sekarang yang sedang di lapangan lagi Ibu tangan itu yang seperti apa gitu? Oke, fenomena kehamilan. Iya, fenomena kehamilan ya. Kehamilan persalinan. Ya, karena sekarang memang lagi masanya Gen Z ya. Iya. Gen Z hamil, melahirkan, jadi memang media sosial ini pengaruhnya banyak banget. Jadi kalau saat ini memang masyarakat itu lebih punya pilihan. Iya. Lebih punya pilihan apa yang mereka mau inginkan. Jadi hamilnya mau seperti apa, kelahirannya mau seperti apa, tapi memang lebih banyak pengaruh oleh media-media sosial. Jadi saat ini untuk cara mungkin kalau kelahiran itu mungkin secara angka lebih banyak sesar ya, tapi tetap juga masih banyak juga yang pengen berjuang bagaimana kelahiran alamiah atau kita sebut normal itu bisa dijalani. Jadi tingkat pengetahuan, kemudian dampak media, insya Allah sangat mempengaruhi kalau yang sekarang lagi trending. Jadi kita tenaga kesehatan juga sebagai fasilitator atau pendamping juga challenge-nya jadinya lebih harus lebih punya banyak menu, kemudian kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi klien-klien yang punya pilihan mungkin bagaimana kita jadi nakes untuk bisa mendampingi. Mungkin itu sih fenomena yang terbaru sekarang ini. Jadi kita harus lebih banyak pilihan menu Ya, betul. Pilihannya gitu. Karena sekarang sudah segmen masyarakat kan sudah macam-macam ya. Jadi di segmen mana butuhnya apa, bagaimana caranya, itu mungkin yang jadi challenge-nya kami jadi tenaga kesehatan. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ada lagi nih yang di awal dia tuh udah mantep banget, pokoknya saya bakalan lahirannya normal. Nah, tapi ternyata setelah di tengah jalan sudah berjalan, ternyata kok jadi ya udahlah kita sesar aja. Nah, itu gimana Bu caranya biar kita tuh tetap yakin jangan langsung nyerah di tengah jalan langsung udah sesar, padahal awalnya tadi itu udah mantap banget. Nah, tipsnya tuh apa biar supaya kita dari awal sampai di trimester terakhir nih kita sampai yakin bahwa kita bisa normal gitu Bu. Tipsnya mungkin.
Oke, jadi kalau udah ditanya di tengah jalan kayaknya ini kondisi umum ya, banyak banget sekarang ini ya. Tadi itu karena memang persiapan, perbedaannya adalah di persiapan. Kenapa kalau saya ke klien-klien saya itu selalu bilang kita itu harus ngabungin ilmu dan amal. Jadi ilmunya ada, amalnya jadinya lebih optimal, makanya nggak ada lagi. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang di tengah jalan nggak mengalami kejadian seperti ini karena memang sudah tahu step-stepnya. Nah, itu makanya ada ilmunya. Efektifnya di kapan ilmu itu ada ya, sebenarnya efektifnya dari sebelum mulai hamil. Makanya kenapa pemerintah kemudian kami praktisi-praktisi itu gandengan tangan, ada kursus calon pengantin, kemudian edukasi pasca menikah, kemudian awal hamil itu sudah tahu kondisi tubuh, bagaimana cara merawat tubuh, persiapan-persiapannya apa, sampai akhirnya nanti sudah punya keputusan. Jadi di tengah jalan ada masalah A, B, C, D, itu umum ya, namanya juga kehamilan. Mereka tahu, mudah-mudahan tuh tahu, calon pasangan tuh tahu, bahkan pasangan tahu harus pergi mana gitu. Jadi memang nanti ada beberapa disiplin ilmu yang memang mendampingi. Jadi nggak hanya satu tenaga kesehatan aja, tapi memang gabungan kolaboratif dari beberapa tenaga kesehatan. Nah itu juga semuanya berperan. Makanya ilmunya ketika sudah ngerti, sudah paham, fasilitasnya sudah mana yang dikunjungi, jadi nggak periksa hamil itu cuma naik ke tempat tidur, kemudian pulang, semuanya bagus, besok periksa lagi semuanya bagus, tapi setidaknya sudah tahu nih, trimester 1 aku harus ngapain, TM2 aku harus ngapain, TM3 harus ngapain, siapa aja yang sudah harus aku kunjungi, sampai di endingnya nanti ada rencana lahir atau birth plan, rencana lahirnya itu sudah benar-benar tersusun. Nah, biasanya lebih pede, jadi nggak ada lagi di tengah jalan terus kejadiannya A, kejadiannya B, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi intinya ketika ilmunya sudah sampai dipahami levelnya, insya Allah kehamilan dan kelahiran itu proses yang alamiah gitu. Ya mungkin itu. Ya, jadi ini berkaitan juga sama pertanyaan selanjutnya, tapi kita udah ngerangkup dua pertanyaan langsung. Ya, jadi ternyata kalau kita mau yakin atau mau pede, tadi ada ilmu dan amalnya harus seimbang. Jadi ilmunya benar-benar dipelajari, bukan pas udah mau seminggu mau lahir ya Bu ya. Tapi benar-benar dari awal masa-masa kehamilan memang sudah harus tahu kita idealnya kita kalau seminggu harus sebelumnya persiapan ya boleh juga. Tapi akhirnya di peluang ya. Kalau sekolah itu kan berarti posisi menentukan prestasi. Intinya kalau semakin jauh persiapannya, kemungkinan atau peluang untuk punya prestasi yang lebih bagus itu jauh lebih tinggi sih intinya. Nanti bukan cuman di bangku sekolah doang ya kita untuk belajar itu, ternyata itu yang juga yang harus kita pelajari, khususnya mama-mama yang lagi galau nih ya, cocok banget dengerin podcast bersama Bubi dan Hani ini. Terus selanjutnya Bu, nah di sini banyak yang mengira ikhtiar kehamilan sehat itu hanya bergantung sama makanan bergizi sama minum vitamin. Nah, padahal sebenarnya tuh kan banyak ya Bu. Nah, apa aja tuh Bu selain vitamin sama makanan bergizi? Yes. Ya, kalau secara mudah sih kita sebut aja jaring pengaman ya. Jaring pengaman kehamilan dan kelahiran. Jadi benar tuh udah bagus nih statementnya. Gizi penting, benar-benar memang penting. Jadi gizi itu membentuk elemen tubuh ya. Vitamin juga sama. Sebenarnya vitamin itu masuk ke dalam gizi. Kita sebut gizi seimbang. Gitu. Selain gizi seimbang mungkin perlu ditambahin lagi nih jaring pengamannya tentang persiapan fisiknya itu berarti ada olahraganya, aktivitas fisik, kemudian rutinitas sehari-hari yang memang nguatin otot-otot, tulang-tulangnya, fascia-fascianya, ligamen-ligamennya. Jadi ketika ada bayi di dalam rahim yang setiap hari itu bertumbuh, tulang-tulangnya kuat, ligamennya kuat, jalan lahirnya juga bisa jauh lebih lentur, lebih optimal. Nah, itu persiapan fisik. Kenapa sih? Terus ada senam, ada olahraga, ada jalan gitu, semuanya ya persiapan yang fisik, kemampuan otot-otot tubuh, tulang, ligamen, fascia.
Kemudian tadi nutrisi. Jadi nutrisi itu memang harus dipahami juga, gizi seimbang. Jadi tidak ada satu makanan pun makanan ini bagus untuk hamil, untuk begini, untuk begitu. Enggak. Allah tuh sudah siapin seluruh elemen makanan di dunia ini supaya saling melengkapi. Jadi kenapa kita sebut gizi seimbang, kearifan lokal, apa yang ada di sekeliling kita itu bisa dimanfaatkan. Yang penting sudah ada protein hewani, nabati, sayur, buah, kemudian karbohidrat, sumber tenaga, kemudian ada air. Jadi ada yang boleh ditinggalin, saya nggak doyan sayur, maunya buah. Nah itu juga harus disikapi. Nah itu yang disebut gizi, nutrisi, vitamin ada di situ. Kemudian fisik, kemudian nutrisi, psikologis. Nah psikologis tadi yang mental ya. Jadi mau hamil, mau melahirkan itu harus punya mental dulu. Kalau urusan-urusan ilmu tadi sudah ketemu, ya mentalnya insya Allah udah tahu, pede bahwa hamil itu perempuan sehat yang siap jadi ibu. Kalau ibu mau jadi ibu kembali. Jadi tubuh kita itu ternyata sudah, ketika dikasih kehamilan itu memang udah disiapin banget. Sel telur ketemu sperma, berarti tubuh kita sehat, tinggal dioptimalkan. Jadi jaring-jaring pengaman mau dari fisik, mental, psikologis, kemudian keilmuan itu harus jadi satu. Jadi kita sebut namanya jaring pengaman kehamilan dan kelahiran. Nggak boleh ada yang ditinggal nih, salah satu aja. Nah, terus support system. Yang lain support system itu siapa aja pendampingnya, ada suami, ada keluarga, tenaga kesehatan yang mendampingi, yang bisa mengakumulasikan rencana dia, harapan dia, cita-cita dia gimana. Jadi bunda-bunda inginnya seperti apa. Nah, kami salah satu elemen dari support system. Selain yang nomor satu, benar-benar suami harus disiapkan. Gitu kayaknya. Masya Allah. Daging semua ini isinya ya. Pokoknya jangan sampai dilewat, jangan sampai ditinggal tidur, apalagi ya dengerin pokoknya. Nanti juga boleh ditanya-tanya di akhir nanti ya, boleh di komen-komen pertanyaan, boleh di bawah ya. Nah ini banyak juga nih Bu Bidan, ibu-ibu yang sering lupa bahwa pikiran yang positif itu juga bagian dari nutrisi. Apa sih contoh aktivitas sederhana yang mungkin bisa dilakukan setiap hari agar si ibu hamil ini tetap bahagia dan tenang gitu? Aktivitas yang pasti bikin hormon oksitosin dan endorfinnya cukup ya. Semua aktivitas yang bikin bahagia pasti bikin tenang gitu. Jadi ibu-ibu ini kadang-kadang kan, apalagi masyarakat kita selalu ada fokus menyenangkan orang lain. Jadi lupa menyenangkan diri sendiri. Itu saya selalu bilang ke klien-klien saya bahwa situasi budaya kita ini memang situasi yang unggah-ungguh ya. Makanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu kadang-kadang aktivitas yang umum dilakukan aja gitu. Lupa untuk melakukan aktivitas bikin rencana harian itu yang bikin aku tuh bahagia itu apa ya gitu. Jadi rutinitas itu dilakukan. Saat hamil lupa bikin dreamnya setiap hari-hari ini aku harus melakukan sesuatu yang positif, yang apa, bahkan bikin makanan yang bagus, yang indah, yang enak dimakan aja kadang-kadang lupa karena dari pagi sampai sore mungkin ada rutinitas bekerja gitu. Mungkin itu penting banget untuk kesehatan mental, karena kesehatan mental itu jadi punya peranan penting banget membentuk kita, para bunda itu, para ibu hamil itu untuk bisa menghasilkan hormon baik. Kalau sudah oke, makanannya bisa dimakan dengan baik, karena awal-awal itu hiperemesis banyak banget ya. Kami memang nggak ngerti mau hamil apa sih yang harus aku lakukan gitu. Mau hamil apa yang harus aku siapkan, aku harus bikin rencana gimana nih dengan pasangan gitu. Biasanya kurang didiskusikan. Makanya kalau kita mundur ke belakang, rencana untuk hamil itu biasanya belum terlalu didiskusikan dengan pasangan. Makanya komplikasi kehamilan itu di negara kita masih tinggi. Angka kematian di kita juga masih paling tinggi dibandingkan mungkin dengan Singapura, dengan Malaysia lah, negara tetangga kita. Kita masih cukup tinggi, 179 yang orang udah 1 di 1000 kelahiran itu masih butuh perjuangan, karena ternyata kita harus berangkat dari hulu banget ya, sebelum ke hilir itu. Mau bahagia nggak ngerti caranya gitu. Contohnya lagi nih, mau lahiran yang ditungguin banyak orang gitu, itu juga lebih beda gitu. Klien saya kemarin di Jepang lahirannya cuma sama suami sendiri, jadi itu udah umum. Tapi kalau di kita nggak umum, belum umum gitu. Tentang dijenguk, tentang segala macam, mungkin itu hal-hal yang memang mulai dari sekarang harus
harus terdistribusi ya, bahwa kesehatan mental itu penting banget untuk bisa membentuk tubuh yang sehat secara fisik dan secara psikologis gitu. Jadi harus jadi propaganda. Iya. Ya. Jadi kesehatan mental ini benar-benar butuh dari fisik yang sehat, hati yang tenang, pikiran yang positif. Cocok. Terus jangan lupa bahagiakan diri sendiri terlebih dahulu, baru bahagiakan orang lain. Kalau mampu. Nah, jadi perjuangan untuk seorang ibu tuh sangat amat luar biasa ya Bu ya. Nah, ngomongin tentang soal perjuangan, ya saya jadi teringat sebuah buku yang baru aja launching di Agrimedia, yaitu yang judulnya adalah I'm Possible ya. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang seorang ibu yang berjuang setelah 2 kali sesar, akhirnya di kehamilan yang ketiga bisa melahirkan secara normal ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Nah dari Bu Bidan sendiri, bagaimana sih pandangan Ibu soal VBAC? Apakah aman untuk dilakukan? Oke, jadi waktu disebutin sama Bu host ya tentang Bu Impossible tuh udah mau nangis aja dulu. Karena memang klien-klien saya itu kalau bagi saya memang semuanya guru saya. Jadi setiap kasus, setiap saya menghadapi atau mendampingi klien itu pasti kasusnya beda-beda. Kalau ada yang bilang bahwa kalau hamil mah ya gitu-gitu aja gitu. Tidak, 100 ibu hamil 100 cerita. 100 ibu hamil 100 tulisan gitu. Jadi nggak ada satupun yang sama, karena dalam satu rahim aja kehamilan beberapa kali pun pasti ceritanya beda-beda. Jadi salah satunya buku Impossible itu ditulis sama klien saya juga ya. Jadi yang luar biasa perjuangannya dari awal hamil sudah sudah banyak mengajarkan tentang arti berjuang, yang jaring pengaman yang saya ceritakan, yang jadi pendamping kelahiran, pendamping kehamilan itu bagaimana saya berproses, itu semuanya belajar, ada pelajarannya di situ. Jadi lahiran setelah sesar itu hal yang sebetulnya itu kondisi secara keilmuan adalah sesuatu yang memang bisa banget dilakukan. Itu sudah diceritakan di WHO ya, World Health Organization. Jadi cerita peluangnya tinggi, lebih dari 90% bahwa itu boleh lahiran normal setelah SC dengan tolak ya, trial of labor after section namanya. Jadi tolak itu dilakukan dengan melakukan persiapan-persiapan. Jadi persiapannya apa aja, kriterianya apa aja sudah diajarkan di situ. Jadi mulai dari fisik, mulai dari psikologis, mulai dari kemampuan fasilitas yang mendampingi itu dipelajari. Saat semuanya sudah memenuhi, ya insya Allah sangat boleh gitu. Cuma memang belum semua tenaga kesehatan yang ada di sekitar kita, terutama Lampung Metro ya masih butuh untuk berdiskusi, bahkan mengadvokasi yang lebih dalam lagi. Alhamdulillah kemarin memang ada dokter yang memang memperbolehkan, tetapi dengan standarisasi yang sangat ketat. Jadi kami memang benar-benar menjaga jaring-jaring tadi, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang memang kami sepakati, tentu saja secara keilmuan medis, secara keilmuan keluarga, secara support system, kesiapan sarana dan prasarananya ya alhamdulillah. Bunda Putri yang menulis buku ini, karena memang secara feedback apa yang saya sampaikan itu kita selalu report dengan evaluasi, nggak cuma berdua tapi bersama suami, bersama tenaga kesehatan, bersama para objin yang memang mendampingi kami, kemudian bersama fasilitas kesehatan, karena VBAC wajib banget dilakukan di fasilitas rujukan FKTRL ya, di rumah sakit. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sejawat saya ini menyalahartikan VBAC. Jadi VBAC bisa aja dilakukan misalnya di TPMB, bisa aja dilakukan puskesmas fasilitas 1. Nah itu sangat membahayakan. Jadi harus punya ilmu yang cukup, harus punya persiapan yang cukup dari berbagai segi. Salah satunya adalah kesiapan sarana dan prasarana, karena memang semuanya harus diprediksi, semuanya harus diukur keselamatan untuk ibu dan bayi, dan itu yang paling penting.
untuk menurunkan AKI AKB itu butuh banget kolaborasi dari semua pihak dengan tidak mengesampingkan keinginan klien. Makanya kita harus menjadi tenaga kesehatan itu humanis. Humanis itu kita memperhatikan apa keinginan klien, kemudian secara keilmuan kita akan dampingi, kemudian secara kemanusiaan, kemudian secara kemampuan yang lain juga harus kita ukur semua. Jadi seperti itu sih menurut saya. Jadi di buku I'm Possible itu semuanya ada. Evidence based banget, yang nulis juga insya Allah terdidik. Jadi bunda-bunda semuanya kalau yang mau baca itu penjelasannya sangat dengan bahasa mudah, nggak pakai bahasa medis yang sulit-sulit, tapi bahasa yang mudah yang oh ternyata begini ya, makan itu harus seperti ini ya gitu. Insya Allah lebih bisa diterima bahasanya. Jadi harus beli dan PO ya. PO Keranjang Kuning. Iya, bisa di PO di Keranjang Kuning langsung lagi live shopping. Recommended. Iya, recommended banget. Baca, kalau baca insya Allah recommended. Nah kadang di lapangan nih ada beberapa nih Bu, kebetulan teman saya yang memang dia punya peluang untuk normal, tapi ternyata pas sudah lagi proses menunggu bukaan itu ternyata suaminya nggak tega, padahal dokter masih bisa mengupayakan untuk normal. Jadi karena suaminya nggak tega, berarti memang kembali lagi tergantung kemauan kliennya ya Bu ya, mintanya dia pengennya tetap berusaha normalkah atau akhirnya memutuskan untuk SC. Ya, memang kemauan klien itu akhirnya balik lagi ya, harus ke keilmuan gitu. Karena kalau misalnya nih saya kasih contoh aja, suami kalau lihat istrinya ada di fase transisi itu buka 8 sampai dengan 10, itu waktunya cuma bentar, bentangan waktunya cuma paling sebentar banget. Tapi itu memang secara psikologis itu, secara keilmuan ya, si yang mau melahirkan, si bundanya itu memang udah nggak tahu malu, sudah minta obat-obatan, sudah apa namanya merengek-rengek gitu. Nah itu harus ditauin banget sama suami. Jadi sebetulnya butuhnya apa? Dipeluk, butuhnya disayangin, butuhnya dipijit, butuhnya dielus-elus gitu. Dan kita harus senyum. Kalau lebih stres daripada mau melahirkan, biasanya di fase transisi itu memang banyak yang akhirnya runtuh karena persiapan tadi yang memang kurang. Kadang ada yang sampai pingsan juga nggak kuat. Iya, pingsan yang ngedampingi. Ya, saya sering banget dapat suami yang pingsan. Jadi kami bukan sibuk dampingin istrinya, tapi cari tempat untuk suaminya gitu. Waktu itu juga yang besar tinggi banget, tapi ternyata pingsan. Besar tinggi banget tapi pingsan. Dan itu banyak ya, karena belum terlalu terpapar dengan bahwa ini ada proses ini, setelah ini setelah ini gitu. Biasanya jauh lebih stres daripada yang lahiran. Mudah-mudahan nanti yang nonton ini udah nggak ada. Iya. Ya jadi berarti intinya kalau kita mau coba untuk normal harus ada pemantauan dan kesiapan tubuh. Terus ini bukan hal yang mustahil, tapi asal tadi keilmuannya, sarana, fasilitasnya semuanya, dan pendampingan, tentunya ada support system dari keluarga, dari tenaga medis. Ya banyak yang ikut cukup untuk menangani itu gitu. Terus nah untuk bunda-bunda yang butuh inspirasi ya, kita kembali lagi nih ya, kita arahkan untuk segera check out di Keranjang Kuning ya, buku I'm Possible-nya wajib banget dibaca ya. Kenapa kok wajib banget? Tadi Bu Bidan sendiri sudah menjelaskan di situ banyak banget ilmu-ilmu yang mudah untuk kita pahami, karena bahasanya juga mudah, bukan yang bahasa kedokteran banget ya Bu ya. Cuman itu juga selain dari kisah dari perjuangan dari penulis, juga banyak kisah-kisah serupa yang melalui pengalaman yang sama, yaitu bisa melahirkan normal lagi. Nah di situ ada di buku Impossible ya. Ini harusnya tersosialisasi dari kemarin ya, ayo ya sudah bisa share ya, bisa tulis di kolom komentar. Iya, yang mau tanya-tanya juga boleh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, apa langkah yang bisa dilakukan ibu hamil agar tubuh lebih siap untuk persalinan normal? Apakah ini benar-benar harus kita siapkan dari jauh-jauh sebelum ada si janin di dalam kandungan, atau gimana nih Bu? Kadang kan itu tadi sempat di awal tadi Bu Bidan bilang bahwa kalau misalkan kita hamil itu memang harus betul-betul siap. Nah
terkadang di luar sana itu banyak yang dia belum siap tapi ternyata baru nikah terus langsung hamil, langsung ini ujung-ujungnya terkena apa Bu? Baby blues gitu-gitu. Itu gimana untuk ininya Bu? Ya. Sebetulnya kalau secara ideal ya memang hamil itu sebaiknya direncanakan. Jadi kalau direncanakan itu kayak keilmuan tadi, jaring pengaman tadi udah dipahami banget. Jadi kalau itu sudah dilakukan, menurut pemahaman saya dari klien-klien yang saya dampingi ya kehamilannya berjalan dengan baik. Baik itu nggak cuman sehat aja secara fisik, tapi secara mental juga alhamdulillah sehat. Makanya harus penting banget menyiapkan jaring pengamannya, support system yang positif. Support system itu tadi suami, tenaga kesehatan, keluarga yang mendampingi. Di kelas-kelas saya sudah saya sampaikan juga, bahkan suami sebagai support system itu harus tegas dalam tanda kutip ya, tegas dengan keilmuan. Contohnya nih, saya selalu di kelas saya itu ada tulisan PR untuk suami, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Siapapun yang hadir pada saat kelahiran adalah orang-orang yang positif. Jangan merasa tersinggung untuk mempersilahkan orang tersebut keluar dari lingkaran persalinan proses itu ketika menghadirkan suasana yang negatif. Nah, jadi itu kata-kata itu memang harus dilakukan oleh suami. Jadi istri nggak punya tanggung jawab untuk ngasih support ke orang lain, padahal dirinya yang harus disupport. Jadi orang-orang yang misalnya nih contohnya masyarakat kita ini kan selalu ditanya udah buka berapa lama lagi, kemudian kapan ya lahirannya gitu. Sebenarnya pertanyaan itu pasti sudah dipengenin sama ibu lahiran, sama pendampingnya, tapi ketika itu diucapkan berulang-ulang dengan keluarga itu akhirnya bikin psikologisnya juga jadi terganggu. Maka salah satu pembelajaran yang ada di kelas saya itu saya kasih pekerjaan rumah untuk suami. Jadi untuk mengevaluasi kemampuan kemudian pemahamannya suami, biasanya saya kasih pekerjaan rumah itu. Jadi selain sudah menyiapin jaring pengaman, misalnya di rumah bikin notes ya, bikin tulisan apa yang sudah saya makan hari ini. Karena masyarakat kita juga kemarin makan apa nih 2 hari yang lalu bisa lupa. Nah kalau kita bikin Bunda Putri itu ya di buku itu, bunda-bunda yang lain juga bikin jurnal setiap hari aku makan proteinnya udah 4 porsi, makan protein hewaninya 4, nabatinya 4, dibuat jadi tulisan. Itu juga bisa jadi indikator persiapan. Jadi sesederhana itu tetapi sesignifikan persiapan itu bisa jadi sesuatu yang positif banget gitu. Jadi jurnal harian apa aja, aku sudah jalan nih 1 hari ini 1,5 jam. Oh aku sudah senam nih hari ini 1 jam gitu. Jadi bilang terima kasih sama tubuh. Jadi itu bikin hormonnya juga bagus. Jadi 4 jaring pengaman tadi bisa kita evaluasi sendiri. Jadi kerja sama suami dan istri itu, suami sebelum tidur mengucapkan terima kasih, hari ini kamu udah melakukan ini. Jadi udah diconteng nih apa aja yang itu suatu bentuk apa ya, support system atau koneksi kolaborasi antara suami istri yang memang lebih terukur. Kemudian ada kasih sayang, ada kepedulian. Walaupun suami LDR mungkin hari ini sedang ngapain aja gitu, via telepon itu penting banget dikoneksikan gitu. Kalau menurut pemahaman saya gitu. Masya Allah, pembahasan kita hari ini luar biasa ya. Teman-teman mungkin boleh nih kalau yang mau komen-komen ya langsung aja komen di Instagramnya Agrimedia. Boleh nih, kita mumpung ada Bu Bidannya nih, mumpung masih sempat nih masih ada waktu banyak, boleh ditanya-tanyain. Siapa tahu ada yang masih bingung, galau, bimbang ya, biar nggak ragu-ragu. Boleh ditanyain di kolom komentar. Ada yang tanya? Boleh. Oh, ini ada yang tanya nih. Pertanyaan pertama nih Bu, kenapa ibu hamil tidak boleh makan makanan mentah seperti sushi? Apakah ada dampaknya? Pertanyaan dari Mbak Okta. Mbak Okta masih dengerin ya? Makanan mentah ya, sebetulnya konsep makan itu jadi menghindari 5P ya.
pengawet, rasa, manis, multi buatan. Jadi kalau misalnya nggak mengandung itu sih oke. Kemudian kan harus matang. Kenapa sih harus matang ya? Supaya H1N1 yang dulu trending itu bisa terhindari ya. Jadi makanannya memang harus yang matang. Kalau toh memang mau makanan mentah, misalnya sayur-sayuran mentah, harapannya bisa yang organik. Jadi nggak ada pestisidanya gitu. Tapi kalau ada pestisida berarti harus ada SOP-nya, cara cucinya sampai tingkat kematangannya. Efeknya ya pasti banyak. Kalau misalnya ada virus, ada bakterinya. Jadi untuk kesehatan ibu sama bayinya pasti berpengaruh. Jadi lebih aman makan makanan yang matang lah ya. Apalagi kalau dikukus, direbus, meminimalkan minyak, gula, garam. Jadi di jaring pengaman juga minyak itu 5 sendok maksimal, kemudian gula 2 sendok, kemudian garam seujung sendok. Jadi harapannya kalau udah tahu konsepnya makan yang bergizi cukup dan seimbang terpenuhi, ya insya Allah tubuh kita bisa terimanya lebih mudah gitu. Apalagi kalau ditambah konsep olahraga, metabolismenya juga jauh lebih mudah gitu. Jadi lebih baik makan makanan yang matang gitu. Jadi tidak direkomendasikan makan makanan mentah. Jadi yang kadang saya sering lihat Bu postingan ibu yang setelah pasca melahirkan dia habis ngempet habis puasa, setelah lahiran dia langsung makan sushi banyak. Oke lah kalau setelah setelah lahiran dia langsung wah akhirnya buka puasa gitu. sebenarnya Iya akhirnya buka puasa gitu kan dia ngempet gitu kan. Itu yang harus dibenerin nanti supaya nggak jadi konsep stres. Jadi kalau hamil itu makan apa aja boleh, yang penting sehat, bersih dan seimbang. Nah, itu yang sering berkeliling di masyarakat ya Bu. Kata orang tua dulu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sedangkan kitanya sendiri harus makan. Iya, terus mungkin yang apalagi untuk khususnya pecinta pedas gitu ya Bu. Nah itu tuh sebenarnya kita tuh boleh nggak sih Bu? Boleh, Pedas boleh aja. Yang penting nggak ada bayinya, nanti bayinya kepedesan kayak gitu soalnya sering di ini ya Bu. Makanya butuh ilmu supaya nggak jadi mitos dan fakta. Oh iya. Jadi ibu hamilnya jadi nggak bahagia kan kalau semuanya boleh. Semuanya dilarang. Boleh semua, yang penting sehat, bergizi, seimbang dan cukup. Gitu aja konsepnya. Terus kalau kayak waktu istirahat gitu Bu, kayak kadang kan terutama ibu hamil di trimester terakhir tuh biasanya kan udah susah tidur malam. Kata dia bisa lebih nyaman ketika tidur pagi. Mitosnya orang tua katanya nggak boleh, nanti bayinya inilah, bayinya itulah. Nah itu sebenarnya bener kan Bu? Ya kalau malam nggak bisa tidur, pagi nggak bisa. Kalau nggak bisa tidur. Umum ya, ibu hamil trimester 3 itu mau tengkurap nggak bisa. Miring ke kiri berat, miring ke kanan berat, sesak ya. Jadi memang ada waktu tidur yang pada saat tubuhnya memang lelah dan bisa tidur yang berkualitas, oke. Jadi kalau bilang ibu hamil 7 jam ya sudah sulit. 10 menit, 15 menit udah buang air kecil. Nah, konsepnya adalah tidur yang berkualitas. Kalau sampai ke deep sleep, walaupun 1 jam mungkin 15 menit insya Allah itu recharge. Allah itu sempurna. Kenapa ibu hamil itu nggak dikasih tidurnya terus menerus di 7 jam gitu? Karena sudah dikasih alarm ke alam bawah sadarnya nanti mau ada bayi nih lahir gitu, yang setiap saat itu nanti mau disusui. Jadi sudah di stretching nih sama Allah bahwa tubuh kita itu dengan bangun yang setiap saat itu nanti udah nggak kaget lagi. Nah, jadi hormonnya jauh lebih bisa stabil karena oksitosinnya lebih disusun ya, lebih belajar. Jadi tubuh kita itu kalau udah benar, Allah itu sudah kasih tubuh kita itu sempurna, diajarin step by step dari trimester 1, 2, 3 Allah sudah ngajarin. Makanya nenek moyang kita dulu anaknya 10 ya udah gelar tikar aja lah. Karena memang makanannya memang insya Allah makanan sehat. Mereka masih nimbang, mereka masih melakukan aktivitas fisik. Kalau sekarang kan trainingnya harus belajar olahraga. Karena memang nanti bisa aktivitas fisik yang di rumah udah banyak dibantu oleh alat-alat gitu sih. Jadi jangan sampai kita sekarang yang sudah punya ilmu, udah punya pengetahuan, punya teknologi malah jadi jahiliyah. Jadi balik lagi ke zaman batu yang nggak ada teknologi, karena kelahiran ini kan perjuangan bagaimana kita menyiapkan generasi. Ketika lahir itu ada IMD namanya inisiasi menyusu dini yang notabene itu pegang peranan lebih dari 70% tentang keberhasilan bagaimana tumbuh kembang bayi. Jadi itu masanya nggak lama, cuma 1 jam setelah lahir. Segera 1 jam setelah lahir, tanpa ilmu itu jadi sesuatu yang
sulit. Makanya psikologis anak akan ada pengaruhnya ke masa depannya. Jadi angka IMD inisiasi menyusui ini itu memang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi PR-nya semua pihak. Gitu. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Dari Susi kemana-mana ya. Iya. Berkembang ya. Jadi Susi Berkembang boleh pesat. dimakan setelah lahir aja. Gitu. Berkembang pesat. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua nih Bu dari komentar di IG. Selain dari buku ini, apakah ada cerita lain pengalaman paling berkesan saat mendampingi persalinan? Ya kalau persalinan tuh banyak banget kesannya ya, karena 1000 persalinan, 100 persalinan, 100 cerita. Jadi klien-klien banyak mengajarkan VBAC, kemudian kelahiran normal dengan tali pusat pendek, kemudian bisa lahir normal, ada lilitan bulan lalu ada lilitan 5 yang alhamdulillah bisa normal. Yang notabene memang itu butuh banget kerjasama dari banyak pihak. Salah satu yang paling penting elemennya adalah suami. Jadi kita berdiskusi bagaimana mendampingi si ibu sama bayi itu menuju sehat. Pengennya lahirannya alamiah, pengennya lahiran normal. Jadi bukan suatu keegoisan juga. Jadi banyak cerita-cerita inspiratif ya kalau namanya mendampingi kelahiran. Jadi mau yang normal, mau yang akhirnya dengan komplikatif, mau yang alamiah, yang paling harus digarisbawahi adalah di bagian bagaimana kita berusaha, berikhtiar dan menyiapkan diri. Intinya ilmu dan amal itu menyiapkan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk tubuh kita, bayi kita masa depan. Masalah berhasil atau tidak itu juga bukan lagi masuk di teritorialnya kita, itu miliknya Allah gitu. Jadi yang difikirkan adalah kita melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sesuai dengan perannya. Yang mau jadi calon ibu berarti menyiapkan jadi ibu, yang jadi calon ayah bagaimana menyiapkan ayah, kami jadi tenaga kesehatan memberikan yang terbaik bagaimana memfasilitasi dan mendampingi keluarga bisa kasih support yang positif, jadi no judging, no reason, jadi tidak memberikan sesuatu kalau tidak diminta. Itu juga sikap-sikap yang memang harus kita distribusikan ke masyarakat supaya banyak generasi kita yang lahir itu yang dengan bantuan dari semua pihak itu lahir dengan sehat baik fisik maupun mentalnya gitu. Jadi negara kita insya Allah bisa maju kalau kita sudah siapkan dari beberapa elemen tadi dipenuhi semua gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau cerita inspiratif banyak banget ya lahiran. Intinya lahiran normal itu adalah proses yang terakhir setelah menyiapkan ilmu, amal, kemudian mampu mengevaluasi dan menyatakan diri kita selama hamil itu aku baik-baik saja gitu. Walaupun apapun yang terjadi, ada judging, ada ketemu dengan siapapun, merasa baik-baik saja, itu baru sehat. Gitu. Oke. Mantap. Lanjut nih Bu, ada lagi dari IG juga. Nah, gimana caranya menguatkan mental ibu hamil yang labil saat trimester 3? Oke. Bumi labil Iya, kayaknya cerita ibu saya sendiri Bu. Kondisi ini alamiah ya Bu ya. Jadi kalau ibu hamil itu pengen nangis, tahu-tahu sedih, tahu-tahu happy, itu alamiah banget. Kalau nggak kayak gitu justru aneh. Gitu. Jadi harus diterima dulu, make sure diterima. Jadi ini kondisi yang memang benar-benar alamiah banget karena hormon ibu hamil itu kayak roller coaster. Jadi kayak roller coaster, kadang naik, kadang turun hormonnya, oksitosinnya naik, endorfinnya naik, tahu-tahu sebentar lagi adrenalinnya ikutan naik, yang satunya jadi turun. Karena apa? Ada proses luar biasa yang harus kita jalani sebagai wanita, ya, sebagai ibu, sebagai calon ibu. Yang itu harus nomor satu diterima dulu. Orang-orang di sekitar tahu ini proses ini adalah sesuatu yang alamiah. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Gak bisa si ibu sendiri. Ya udah, yang penting bahagia gitu. Ada suami yang saya dampingi, saya sudah bilang loh Bu, ngapain mikirin? Ya nggak perlu dipikirin. Oke, itu mendengar dan memahami sebagai tenaga kesehatan harus diterima dulu ya, walaupun apapun itu bentuknya. Jadi ini sesuatu yang sangat sulit, apalagi ditambah ketika pendamping atau pasangan itu yang jangankan menerima, justru ngasih nasihat-nasihat. Ibu hamil nggak perlu nasihat, ibu hamil nggak perlu dikasih banyak masukan, dipeluk aja,
dikasih bagaimana dia mau bahagia, ditanya hari ini pengennya apa gitu. Ditanya pengennya apa gitu, terus ada yang bikin bahagia biasanya apa, bikinin surprise apapun, hal-hal kecil aja, mungkin dibuatin minum, dipotongin buah, aku udah potongin buah loh, buah ini tadi aku beli gitu, itu udah ces. Jadi kalau bikin nggak labil itu ya nggak usah aneh-aneh, nggak usah dikasih nasihat-nasihat yang berlebihan. Jadi cukup dipahami bahwa itu kondisi yang alamiah, kemudian banyak dipeluk, dikasih sentuhan, kasih bantuan praktis. Bantuan praktis itu tadi ya, oh, mungkin hari ini pengen ke taman, ayo aku anterin ke taman, walaupun ada meeting cancel dulu. Istrinya kayaknya lihat dari BMKG-nya nih suasananya lagi nggak oke gitu. BMKG otaknya beda gitu. Jadi ditawarin gitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda semua berjuang sendiri pun give up, itu kesulitan banget. Jadi yang harus berjuang adalah bertiga. Bertiga itu siapa? Bunda, ayah, adik bayi. Jadi ketika berdua sudah berjuang, adik bayi pasti ikut berjuang. Itu udah hukum alam. Bagaimana orang tuanya itu eksis untuk memperjuangkan sesuatu yang baik, bayi juga pasti ikut. Apapun alam atau energi yang dikasih oleh orang tuanya, bayi pasti ngikutin. Bundanya senang baca, bayinya pasti senang baca. Buyanya ceria, bayinya pasti ceria. Itu sudah diteliti oleh berbagai jurnal. Jadi mau bayi sehat, yang pertama pokoknya upayakan bahagia dulu. Kalau sudah bahagia, makan apa aja, nggak harus makan makanan yang sehat. Itu teorinya harus daging. Saya paling nggak aware ya ketika ada nakes yang harus banyakin makan daging. Hello, daging itu mahal. Jadi nggak harus seperti itu solusinya. Protein hewani itu banyak banget, kearifan lokal di kita banyak. Telur juga oke, nggak ada masalah. Asal bukan bakso. Bakso boleh juga buat sendiri, minimalin garamnya oke juga. Daging dibuatin bakso ayam, dibuat jadi bakso ayam oke. Apapun yang bikin bahagia, buatnya pakai bahagia, ngerti konsepnya, kelak deh. Hamil itu proses yang murah meriah, bahagia kalau tahu ilmunya gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang memang jadi sulit kalau kenapa Allah itu kasih kita itu pikiran supaya kita olah, supaya kita isi dengan hal-hal yang positif, kemudian kita percaya diri bahwa semua yang Allah kasih itu semuanya keberkahan. Gitu. Luar biasa. Ini namanya podcast sambil konsul. Habis ini check out. Habis itu check out buku Impossible. Jadi Bun, labil itu kondisi yang alamiah ya. Jadi nggak usah ngerasa bahwa aku tuh nggak hebat ya kalau nggak ngerasa bahagia. Terus ya itu hal yang alamiah banget. Jadi bilang sama tubuhnya, dipeluk-peluk. Sejauh ini sudah keren banget, udah bawa manusia di dalam tubuh kita setiap hari, nambah terus, ditaruh sebentar nggak bisa, itu udah keren banget tubuhnya. Otaknya udah keren banget, mentalnya udah keren banget. Jadi bilang terima kasih sama tubuh kita sendiri. Makanya terkadang kita punya perlakuan khusus spesial dari orang-orang sekitar ya Bu. Pas kita posisi lagi mengandung, pasti otomatis orang-orang di sekitar kita tuh kayak bener-bener ngejaga perasaan gitu. Terus mungkin pernah juga ketemu sama salah satu rekan juga, kayak dia curhat bahwa kok Mbak nggak kenapa-napa ya, kok saya hamil ini kok saya lemas ya, kok saya ini ya, kok saya itu ya. Kita kembali lagi, kita kasih kalimat positif biar dianya nggak kepikiran bahwa ya itu bukan suatu kesalahan. Kan kembali lagi hormon orang kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang mungkin lemas, ada yang hue-hue, ada yang ya udah makan semuanya diembat gitu kan, kayak yang ngomong Kan seperti dunia ya. Itu rezekinya akhirnya. Tapi semua bisa diupayakan ya. Jadi hamil ada yang dengan keluhan, dengan mungkin keluhannya lebih sedikit. Jadi kalau hamil itu rasanya nggak ada keluhan. Cuman ada yang levelnya ringan, ada yang sedang, ada yang jadi berat banget. Nah itu yang berat jadinya ringan, yang ringan jadi bugar, tuh harapannya gitu. Jadi hamil itu proses alamiah. Ada manusia baru di tubuh kita yang mudah-mudahan manusia baru itu ketika lahir nanti bikin semuanya jadi bahagia. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Ada sini Ada. apa perbedaan olahraga jalannya ibu-ibu itu yang biasa kan ibu-ibu banyak jalan nih, Oh, jalan
ke dapur, ke ini udah nyapu, saya udah jalan, nggak perlu lagi jalan yang 30 menit Oh, supaya dia harus iya. karena kalau larinya itu nggak keluar kan sama-sama keluar, apa sih yang buat beda gitu. Betul. Kan ini Bu, kayak apa, kita sekarang kan kayak sudah mendekati ini nih 2 bulan lagi kita akan persalinan. Kita harus seminggu ini harus ada 3 kali jalan dan setengah jam. Terus ada juga yang mungkin, saya mager kalau harus keluar, udah bolak-balik dari halaman ke dapur ke ini juga sama aja tuh, udah setengah jam juga tuh gitu. Nah itu ternyata itu bisa sama atau ya tetap beda ininya Bu. Oke, kalau usaha itu pasti udah luar biasa kan ya. Mau jalan di rumah, mau jalan olahraga, itu nilainya sama, ibadahnya sama, bentuknya sama. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah outputnya. Jadi keluarannya harus kita evaluasi. Kalau cukup jalan di rumah aja ternyata kondisinya bagus, makanya kita pantau, nakes, tenaga kesehatan itu harus mampu memantau. Misalnya nih jalan di rumah aja, tapi jalannya memang kualitasnya baik. Misalnya nih indikatornya apa? Kita sebut kualitas baik. Bayi posisinya optimal. Sudah ada di jalan lahir. Udah sampai di jalan lahir, dia masuk panggul. Sudah sampai masuk panggul di trimester yang seharusnya mungkin 38 minggu udah di dasar panggul, udah ada kontraksi, dan kita sudah cek ternyata punggungnya udah ngadep ke punggung ibu, dagunya udah nempel ke dada, dan ketika diperiksa ternyata sudah optimal semua, ya oke gitu. Walaupun di rumah gitu, karena itu akhirnya ke kualitas dengan diperiksa, dievaluasi kondisi ibu dan bayi. Jadi oke, mau ngerjain apa aja, yang penting kondisinya secara evaluasi pada saat pemeriksaan itu harus mampu. Jadi ibu ketika setelah periksa ke tenaga kesehatan harus bisa menceritakan kembali nih ke tubuh kita sendiri. Yang sudah aku lakukan tuh sehari-hari progresnya sudah bagus. Ternyata masih harus dievaluasi nih, 34 minggu ternyata masih tinggi untuk kehamilan pertama. Berarti harus ada upaya-upaya lanjutan gitu. Mungkin ditambahin, nggak cuma jalan aja, artinya harus squatting, harus jongkok berdiri, harus melebarin panggul. Kemudian kita ukur juga nih besarnya bayi dengan kita sebut 4 ya, passage, passenger, power, sama psikologi. Jadi passage-nya itu jalan lahirnya, passenger-nya bayi. Apakah bayinya itu sesuai ukurannya dengan panggulnya? Nah, itu memang harus dievaluasi. Jadi kalau misalnya sama enggak sih? Ya kalau semuanya bagus ya oke aja. Tapi kalau misalnya ternyata dievaluasi ternyata harus ada tambahan-tambahannya, karena olahraga itu kan biasanya hormonnya endorfin. Apalagi ketemu teman-teman nih bisa curhat-curhat, nah nambah nih hormon endorfinnya. Dengan nyapu, masak, jemput anak sekolah tuh biasanya ya sama jalan. Tapi yang tadi tuh konsep bahagianya mungkin harus dipertimbangkan, karena boleh juga itu aja. Betul, logiknya aja yang mungkin beda. Jadi kalau kita sudah ngerti kebutuhan kita, ya insya Allah kehamilan itu lebih bisa di maintenance, masih bisa lebih bisa di mana tubuhku bugar, tahu jawabnya gitu. Aku bahagia ternyata beres-beres rumah itu lebih membahagiakan daripada pergi ke taman. It's okay. Berarti di rumah biasanya lebih berefek positif gitu. Karena kan ada orang yang introvert, ada yang tawas ke mall itu lebih membahagiakan. Nah berarti jalannya lebih kualitas lagi. Nah itu jangan-jangan benernya jalan-jalan tawas ke mall dulu, setelah itu ke itu loh. Iya. Benar. Ya kan? Betul. Jadi nilai hormon endorfin, oksitosinnya itu mungkin yang ada pengaruhnya. Jadi mau ngelakuin apa aja itu oke. Kalau yang udah hamil gimana Bu? Yoga hamil juga kalau membahagiakan, kemudian bikin happy, ternyata tubuhnya jadi lebih progres untuk sehat dan bugar, ya oke juga. Karena selain bergerak mungkin ya tadi ada ketemu teman, ada dapat edukasi, ada sesuatu yang positif yang bikin alam bawah sadar kita juga tersusun lebih bahagia gitu. Intinya apapun yang bikin bahagia itu pasti nilainya positif. Jadi harus ya enggak ya gitu, tapi dimarahin juga. Stres juga ya. Jalan-jalan ya, tapi dari rumah ke warung, dari rumah ke warung ya. Yang dipengen ibu hamil kan tadi tawaf di mall tadi. Terus dikasih tahu tawaf tapi jangan beli apa-apa. Nggak jadi bahagia juga. Bahagia jadi lebih sedikit, karena PR-nya jadi banyak keinginannya. Enggak ya? Semua yang jadi bahagia insya Allah jadi hal yang positif. Outputnya positif.
Masya Allah. Oh, ini harusnya ayah-ayah ini diundang ya. Oh iya, iya. Jadi prosesnya nggak cuma bunda, jadi ayah harus terlibat. Di Zoom saya biasanya ayah selalu ikut dan rata-rata tingkat kesadaran ayah untuk menyiapkan diri insya Allah jauh lebih optimal karena kelas-kelas saya melibatkan hampir 100% melibatkan suami. Jadi memang suami itu harus pinter dulu sebelum orang lain. Jadi mau membesarkan anak, suami, ayah sama bundanya harus pinter dulu. Jadi dokter terbaik, psikolog terbaik, bidan terbaik, nakes terbaik itu ya ayah bundanya, bukan orang lain. Jadi ayah sama ibunya. Tadi berjuangnya bertiga ya? Iya. Ayah, bunda, dan si calon Bayi. Oke. Cukup? Seru sih lagi. Iya. Masih ada 15 menit. Iya. Masih ada 15 menit lagi. Ada yang boleh ada yang tanya lagi? Ayah. Ayah-ayah silakan ayah-ayah. Ayah silakan. Kita harus bikin podcast ayah-ayah ikutan. Ayah-ayah ini biasanya mindsetnya yang lahirin ibu-ibu. Betul. Nah, jadi gimana supaya menyampaikan ke ayah bahwa yang melahirkan itu adalah ibu dan ayah? Iya. Fenomena nih ya. Jadi selama ini memang ketika periksa ayahnya nggak masuk atau di kelas itu tidak melibatkan suami atau belum melibatkan suami, memang ini challenge tantangannya jauh lebih besar karena saya bilang bahwa melahirkan itu benar-benar proses bersama, perjuangan bersama. Jadi kalau kita kasih tanggung jawab ke bundanya aja, kemampuan dan hasil yang didapat itu memang biasanya jauh lebih turun ya, peluang untuk sehat secara fisik dan mental. Maka kalau di negara-negara maju itu memang suami itu wajib sekolah, wajib menyiapkan diri. Jadi kayak ada sertifikatnya gitu ya. Jadi kalau di kita kan memang belum ada, tapi sekarang pemerintah sudah mulai membuka peluang itu. Misalnya di LC Mil itu kasus-kasus calon suami, calon istri itu lebih terbuka karena kan sekarang juga lebih ke banyak juga hamil dengan komplikatif atau hamil dengan keadaan sehat itu yang terjadi. Misalnya pasangan HIV, kemudian punya penyakit tertentu. Jadi kalau pendamping sekarang udah disiapkan, ibu dengan menikah dengan HIV itu seperti apa, pasangannya mau bagaimana. Ini yang contoh kompleks. Kalau contoh yang sederhana ya, mau nanti hamil di umur berapa, kapan waktunya, itu memang sudah bikin jadi rencana. Makanya kalau tanpa dari awal gitu pendampingan calon suami atau bahkan suami ya kesulitan karena mau dipikirin semuanya sendiri. Makanya angka komplikatif di kita itu tinggi banget Mas Ihan, karena memang suami sebagai support system yang utama itu belum optimal. Caranya wajib kalau mau cari suami, mau sudah punya suami, wajib ikut kelas-kelas persiapan hamil, kelas-kelas melahirkan, kemudian kelas-kelas edukasi yang notabene dengan praktisi yang memang mampu mengevaluasi. Karena memang sekarang juga banyak ya fenomenanya media sosial, oke, nggak ada masalah. Tapi setidaknya datang juga ke praktisi yang memang mampu mengevaluasi, kemudian memberikan guideline bagaimana caranya untuk mencapai tujuan dari kelahiran. Nanti inginnya seperti apa? Nah, kita bikin rencana kerjanya lah ibaratnya. Rencana kerja bagaimana bersuami, tugas suami seperti apa, tata laksananya bagaimana, evaluasinya bagaimana, kemudian output yang mau dicapai itu apa. Nah, di kelas-kelas persiapan hamil melahirkan, bahkan setelah itu menyusui dan pendampingan untuk tumbuh kembang anak, insya Allah lebih terpenuhi. Kemudian peluang untuk meminimalkan resiko jadi lebih rendah. Misalnya anaknya juga lahirnya nanti nggak gampang sakit, asinya full, jadi nggak beli susu formula, ibu bekerja tetapi memang bisa menyiapkan diri. Nah, itu banyak banget benefitnya. Jadi bapak bisa nabung karena apa? Karena sudah siap dari hamil, bersalin, kemudian menyusui sampai ke tumbuh kembang gitu. Mungkin itu jadinya penting banget para ayah, para bapak, para papahnya untuk ikut di kelas-kelas persiapan proses tadi. Wajib banget.
GNC ada ya Bu ya? Ada semuanya. Iya, Ada di JNC semuanya ada kelasnya. semuanya. Tapi memang belum tersusun, baru yang prenatalnya aja yang optimal. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih optimal, tim lebih bisa. Tapi insya Allah saya juga pendamping menyusui. Jadi alhamdulillah juga kasus-kasus kayak memang qadarullah ya, Allah tidak kasih hamil, pengen menyusui, bayi adopsi pun bisa disusui. Jadi jangan sampai orang tua itu nggak tahu nih, hamil, melahirkan, menyusui proses alamiah, tetapi pengen nanti ke proses yang selanjutnya menyusui, tapi bayi adopsi bisa juga. Gitu. Jadi kalau ada ilmunya semua masalah bisa terselesaikan, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaannya Bu ya. Pertanyaannya, bagaimana kondisi ibu yang sedang proses lahiran normal diarahkan untuk sesar? Oke. Pengen lahiran normal diarahkan sesar. Oke ya. Dia sedang Sebenarnya mungkin kita harus lihat ya, tenaga kesehatan mengarahkan untuk tindakan itu mungkin ada kondisi klinis yang memang ke arah sana, tapi harus dipahami ada alasan-alasan medis yang namanya mayor dan minor. Jadi kalau misalnya mayor itu diprioritaskan, contohnya bayinya letaknya melintang, plasentanya nutupin jalan lahir full gitu. Tapi kalau yang minor kayak tali pusat atau ketuban itu semua bisa diupayakan. Ketubannya kurang katanya, ya bisa diupayakan. Nutrisinya diperbaiki, pola hidupnya dibenerin, cairannya ditambahin, karena tubuh kita ini kan sempurna kan ya, selama memang nggak ada proses komplikatif itu kayak kencing manis dan sebagainya. Jadi kalau ditambah, orang sakit aja bisa sehat, yang sehat bisa bugar. Jadi kalau misalnya kebutuhannya kurang ya bisa dipenuhi dengan apa? Upaya-upaya yang memang dipahami gitu. Jadi jangan sampai nanti sebab minor bukan mayor akhirnya jadi untuk tindakan. Jadi kita juga punya hak prerogatif ke diri kita sendiri untuk berdiskusi dengan tenaga kesehatan yang menyampaikan tersebut. Sejauh ini adakah masih upaya-upaya yang bisa saya upayakan? Kemudian kalau ada upayanya apa? Peluang secara medis bagaimana? Kalau butuh, kalau memang perlu, boleh juga second opinion. Jadi setidaknya kita memang secara keilmuan bisa terukur, kemudian safety-nya juga bisa terpenuhi, dan yang pasti kita ngerti mau melakukan apa. Jadi kondisi seperti ini sekarang umum ya, kita memang harus buka mata semua bahwa ini kondisi umum, tapi tidak menjadi suatu masalah saat kita memang sudah ngerti solusinya bagaimana. Itu ceritanya. Jadi mau sesar mau normal, ya itu tadi ya Bu ya, maksudnya Kita harus advokasi diri iya, kita. kita harus advokasi kita terus ya, semuanya sama-sama lagi berjuang jadi ibu, nggak ada kayak belum jadi wanita yang sempurna kalau belum lahiran normal. Semua Wah perjuangan. kalau misalkan nggak normal, nggak melewati yang fase yang ini banget gitu. Semua perjuangan. Iya, semua sama-sama berjuang. Selanjutnya, Ibu, mengapa sih masih banyak masyarakat bahwa perut ibu hamil bisa menentukan jenis kelamin, bulat atau lonjong? Oh iya nih, kadang suka ditebak, oh ini perempuan, oh ini laki-laki, oh ini apa kalau menjulang ke depan, oh ini kalau misalkan agak ini berarti kayak gitu. Emang beneran itu Bu? Oke. Ya. Jadi mungkin bahan obrolan jadinya ya. Kalau saya jadi tenaga kesehatan sih belum pernah baca jurnalnya ya, tapi saya belum tahu kalau ada jurnalnya yang lihat kalau bentuk perut itu bisa tahu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu yang pasti takdir ya. Takdir. Sekarang bisa diupayakan nggak? Ya bisa. Gitu. Jadi mengupayakan banyak teknologinya. Sekarang INSEM, IVF juga banyak. Artinya kalau yang mitos-mitos kayak gini ya mungkin untuk jokes aja. Iya, ya, untuk candaan. Tapi balik lagi, ketika keilmuan kita sudah cukup, kita tidak akan menyampaikan statement-statement yang mungkin mengganggu stabilitas psikologisnya klien. Misalnya nih yang hamil ditebak nih laki-laki atau perempuan, ternyata sudah 3 kali kehamilan perempuan semua, ditebak perempuan lagi. Nah itu mungkin akan jadi pengaruh psikologis yang berbeda kayak gitunya. Makanya ya ketemu ibu hamil itu harapannya memang apa yang kita keluarkan itu, saya bilang support system masyarakat ini besar banget
sesuatu yang benar-benar positif gitu. Jadi mendingan diem, cuma dipeluk, didoain aja. Aku doain ya, hamilnya sehat, itu jauh lebih berharga daripada harus menebak-nebak kemudian jenis kelamin, kemudian kayaknya besar, kayaknya nggak kelihatan, kayaknya kecil, gitu. Kayaknya dirubah. Aku doain ya, hamilnya sehat, kemudian semuanya berjalan baik. Nah, statement itu aja mungkin yang memang harus kita publikasikan ke masyarakat, daripada udah roller coaster psikologisnya, hormonnya naik turun, dapat statement yang kadang-kadang mungkin itu sesuatu yang nggak berarti, tapi ternyata bisa jadi sesuatu yang luar biasa di psikologis klien-klien kita gitu, ibu-ibu hamil kita, mudah-mudahan kita, mungkin itu jadi pesannya. Jadi kalau loncong dan sebagainya, secara evidence-nya saya belum pernah tahu, tapi secara keilmuan ya belum ada ya, gitu sih. Jadi kalau menebak-nebak, besok lagi diubah jadi doa ya semuanya. Iya. Dari studio. Oh, ada pertanyaan dari studio. Apa nih? Mobil baru. Oh, Masya Allah. Mobil baru. Ini pertanyaan dari rekan lah. Ini jadi nikah, rekan mobil. Jadi nikah dijodohkan. Setelah nikah jadi pernikahan itu sebentar saja. Terus di dalamnya banyak problem. Akhirnya ya dia hamil, posisi hamil. Ketika hamil itu kayak mau ada perceraian ini, cuma kan belum dibolehkan. Dan pertanyaannya dia ini, apa ketika saya stres seperti ini berpengaruh sekali buat anak saya, nanti apa jadi sindrom atau bagaimana? Terus saya tuh harus bagaimana kalau dengan keadaan kayak gini? Saya kasihan pada anak saya gitu. Ya pertamanya nanya tentang hukum syariah yang perceraiannya. Terus habis itu lanjut ke kesehatannya, saya nggak sampai sana untuk menerangkan untuk kesehatannya itu. Jadi gimana ini apakah benar-benar nanti bisa sindrom atau bagaimana anak saya ini ketika saya ini stres, keadaan saya stres karena ini benar-benar stres gitu, karena memang kayak mau proses perceraian karena problem-problem di dalam rumah tangga tadi yang belum diselesaikan gitu. Prihatin sekali ya, Bu, Iya. karena memang ini fenomena juga. Jadi tetap kuatlah pesannya untuk bunda-bunda yang memang sedang berjuang sekeras ini. Jadi kita semuanya prihatin, kemudian kita semuanya bisa gandengan tangan deh, karena semua perjalanan hidup itu nggak ada yang tahu. Kita sudah nyeting semuanya bagus, tapi ya qadarullah ya, ternyata proses hidup berjalan berbeda. Yang harus dilakukan pertama ya bersyukur dulu deh. Bersyukur dulu bahwa sejauh ini sehat gitu. Jadi kalau kita mau pikirin kedepannya seperti apa, itu juga jadi sesuatu yang memang mungkin jadi tambah berat ya. Tetapi nggak dipikirin gimana, pasti ada dengar berita, dengar cerita, dengar keilmuan, pasti terpikir, dan itu kondisi yang alamiah. Garis bawahnya yang pertama bersyukur dulu sejauh ini sehat. Yang kedua, untuk kasus seperti ini secara mental ya, secara kemampuan mental memang butuh pendamping yang lebih profesional gitu, karena ini nggak bisa diselesaikan sendiri, atau toh ketika diselesaikan sendiri sangat berat. Kenapa sekarang kita ada kolaborasi sama psikolog, mungkin dengan dokter jiwa atau dengan pendamping kehamilan yang notabene bisa trust kalau menceritakan dan mencari solusi. Bagaimana nih upaya supaya menjaga kehamilannya, kekhawatiran tadi nggak terjadi, karena memang selalu diceritakan bahwa bayi yang sehat pertama bermula dari ibu yang bahagia. Tapi kondisinya kayak gini seperti apa ya, tetap harus dijalani. Optimalkan upaya-upaya psikologisnya tadi, ada rilis emosinya dijalankan, ada pendampingnya, kemudian ada upayanya hariannya tentang pemenuhan nutrisi, tentang persiapan tubuh yang notabene setiap waktu bisa dievaluasi pertumbuhan dan perkembangannya bayinya gimana, kondisi kesehatan ibunya gimana, secara klinis dinilai. Setelah itu nanti dilihat progresnya. Kalau semakin kesini ternyata lebih bisa menerima kondisi, berarti upaya-upaya tadi membuahkan hasil yang positif. Ketika belum, harus dengan yang profesional itu diupayakan lagi langkah-langkah selanjutnya, mungkin gitu. Karena sekarang kasus kayak gini banyak banget. Jadi bukan banyak aja, tapi banyak banget. Apalagi yang KTD kehamilan tidak diinginkan, anak-anak
sekolah banyak. Iya itu. Saya kemarin juga mendampingi ada 2 umurnya baru 15 tahun ya, 15 tahun kondisinya memang sudah hamil di usia 28 minggu. Itu bukan lagi yang stresi yang hamil, tapi keluarga juga sama. Apalagi yang sekarang ya, ini sudah cukup, udah dewasa, udah berjodohan, ya ibaratnya semua udah dijalani, ternyata beda expect. Ya kondisinya memang harus dihadapi. Jadi harus ada orang-orang profesional yang memang mendampingi, yang notabene akhirnya bisa dipantau. Kesehatan fisiknya dipantau, kesehatan mentalnya bisa dipantau, fisiknya dipantau, kemudian dievaluasi nih. Saat ini di level gimana nih kondisi kesehatannya. Jadi lebih ke progres. Jadi kalau evaluasinya semuanya oke, berarti kolaborasi tadi berjalan baik. Nanti ya tinggal lihat endingnya seperti apa. Karena kita nggak usah prediksi-prediksi, lakukan yang terbaik saat ini yang bisa kita lakukan aja sebagai orang tua. Gitu sih. Jadi kondisi apapun kita nggak bisa pilih. Artinya tetap harus dijalani gitu. Jadi sekarang udah mulai cari teman perjalanan kehamilan. Jadi karena kan kondisinya suami saat ini bermasalah, jadi bukan yang nggak bisa, tapi jadi nggak yang terbaik. Gitu. Seperti itu sekarang udah banyak kok psikolog klinis yang bisa mendampingi. Iya. Dirilis emosinya rutin, mudah-mudahan gitu. Begitu ceritanya. Sebelum sampai kita di penghujung acara nih Bu, ada kita mau minta bantuan dari Bu Bidantri langsung buat kalau ada penanya terbaik tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanya ini Bu, kira-kira mana nih yang kira-kira pantas untuk mendapatkan door prize buku Impossible? Iya, semuanya pantas. Dari Susi, dari perut-perut lonjong bulat, terus dari tadi ada pertanyaan apa lagi tuh? Kondisi TM3 ibu yang labil. Nah, itu mana tuh Bu pertanyaan yang paling Semuanya bagus? keren, pertanyaannya bagus semua. Semuanya keren. Semuanya susah. Karena hamil itu adalah semuanya proses ya. Jadi entah pertanyaan, entah kondisi, entah proses apapun itu udah luar biasa kan. Jadi kalau disuruh milih nih harus milih ya, harus dikasih semua ini. Harus semua. Salah satu tapi ya, kayaknya kita mau cerita tentang apa ya? Cerita tentang ini ya, selain buku ini tentang pengalaman mendampingi persalinan kayaknya ini bisa di apa namanya? Oh iya betul, bagus ini. Bagus semua gitu Mbak, tapi ya harus pilih salah satu. Kalau pilih salah satu, pertanyaan yang kedua nih ya, yang pendampingan persalinan, karena itu tadi 100 ibu hamil 100 cerita, jadi nggak bisa sama. Kehamilan kembar aja, lahiran yang pertama dengan yang kedua dalam beberapa menit aja beda cerita. Jadi intinya semua proses itu pasti indah, pasti ceritanya semuanya berharga. Gitu. Oke. Luar biasa banget ya, Masya Allah. Hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa, bermanfaat banget. Bukan hanya untuk calon mama, tapi untuk mama yang sudah jadi mama-mama. Mau jadi mama lagi. Mau jadi mama lagi. Terus ini Bu, kita pengen tutup dari ini. Pengen minta tips dari Bu Bidan langsung, apa sih tips terbaik untuk mama yang lagi galau mau lahiran tapi galau gitu. Yes. Tips ya. Tips yang paling ampuh untuk mama yang lagi galau mau lahiran, galau, normal atau sesar gitu. Oke, normal atau sesar itu pilihan ya. Jadi semua yang bikin bunda bahagia, ayah bahagia, adik bayi bahagia. Jadi 3 elemen bahagia dari tim kelahiran ini, insya Allah itu yang terbaik. Pesannya hanya silahkan menyiapkan diri dengan persiapan yang terbaik, karena persiapan terbaik itu akan menghasilkan keputusan yang baik, hasil yang baik, masa depan yang baik. Jadi ilmu menyempurnakan amal optimal dengan ilmu, dan pasrahan untuk dapat hasil yang terbaik itu akhirnya nanti bisa bikin bahagia dan membuat kita pengen berproses setiap harinya. Jadi semangat, jaga bahagianya,
kemudian ikhtiar terus, biarin nanti hasilnya Allah kasih yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik. Terima kasih. Oke, sedikit. Oh ya, jadi kalau misalnya mau belajar, mau sharing bareng, saya ada praktek di GNC, TPMB Trimawati, kemudian banyak juga sih teman-teman yang lain juga. Silahkan pilih fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang bisa menjawab apa-apa kebutuhan Bunda, tidak hanya hasil aja tetapi proses yang memang bikin bunda-bunda, ayah, para calon orang tua, para bayi itu berproses baik. Jadi it's okay, pilih fasilitas manapun, yang penting Bunda bisa dapat sesuatu yang memang positif dari proses yang luar biasa. Terima kasih. Kalau mau sekolah hamil di GNC GNC boleh. Kami ada kelas-kelasnya ya. Jadi ada kelas Zoom, ada kelas kurikulum yang berkurikulum, jadi bersama suami insya Allah ada. Yang jauh LDR aman karena kita buka kelasnya juga, ada yang Zoom juga. Oke. Ada kelas online-nya ya Bu Bidan? Ada kelas online-nya, ada offline-nya juga. Bisa Jadi, cek di Google Map GNC. boleh dicek di Google Map ya, terutama kalau warga Lampung kayaknya wajib datang ya. Kalau warga Lampung, kalau di luar Lampung bisa online ya Bu ya, bisa lewat Zoom. Ya, ada kelas ibu hamil. Terus yang sekolah bukan ibunya doang, bapak-bapaknya juga ikut Karena tim sekolah. ya, tim kehamilan dan kelahiran ya bapak-bapak. Jadi dari perbincangan kita pada pagi hari ini, alhamdulillah bermanfaat untuk saya sendiri, untuk penonton, untuk semuanya yang ada di sini. Semua yang sudah berjuang, mau itu normal atau sesar, semuanya tetap adalah ibu yang hebat, ya, pejuang yang hebat. Jadi kalau sambil ikhtiarnya kita juga boleh nih ya dicek di keranjang Shopee-nya ya, jangan lupa keranjang Shopee ya. Ini cocok banget buat kisah nyata perjuangan seorang ibu yang lahiran 2 kali sesar, ketiganya bisa normal. Oke, terima kasih Bu Bidantri. Terima kasih ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi dengan Bu Bidantri dengan pembahasan yang lebih mantap lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.